Selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan, di mana pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan tambahkan kami lagi waktu satu hari untuk kami bangun pagi hari ini. Biarlah kiranya hari ini kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan, mengawali hari kami pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Dan kiranya firman ini boleh menuntun kami dalam kebenaran sepanjang hari ini. Buka hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau membawakan satu renungan dengan judul He Knows Everything. Dia tahu segalanya. He knows everything. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mulai dari sekolah minggu ya. Kita kalau yang sekolah minggu gitu, kita suka dengar pujian yang bilang gini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Bapak Ibu Saudara, kita sering kali dengar pujian ini. Dan mungkin kita juga sering ngajarin ini tuh sama anak-anak kita. Tetapi tanpa sadar seringkali hal ini hanya berlaku untuk anak-anak kita. Kita bilang gini, nah ingat ya, kamu itu harus melakukan segala sesuatu itu yang baik, ya kan? Jangan suka nyontek kalau di sekolah, jangan suka bohong, ya kan? Mama nggak tahu, papa nggak tahu, ya kan? Orang-orang nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara, tapi seringkali perkataan itu berlaku untuk anak kita. Terkadang tanpa kita sadari, atau mungkin memang kita sadar, tapi kita masih tetap mau melakukannya. Ya, terkadang kita banyak melakukan waktu kita mau melakukan sesuatu hal yang salah, kita lupa bahwa Dia tahu segalanya. Bapak kita tahu segalanya. Kita mau buka firman-Nya di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara bisa buka bersama-sama dengan saya. Amsal yang ke-15 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bapak Ibu Saudara, kita pernah dengar ya ada satu yang bawain firman gitu, bahwa mata Tuhan itu udah kayak apa ya namanya tuh, kayak kamera CCTV yang ada di mana-mana. Waktu kita mau melakukan sesuatu hal, Tuhan tuh lihat. Waktu kita mau melakukan hal-hal yang baik, Tuhan tuh lihat. Waktu kita mau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan juga lihat. Cuma kita suka lupa bahwa mata Tuhan tuh selalu ngelihat apa yang kita lakukan. Seringkali waktu pas kita mau berbuat curang, mungkin ada kadang-kadang mungkin di kantor atau di mana gitu ya, atau dalam usaha ya kan, atau kita yang masih kuliah, yang masih sekolah gitu ya. Terkadang kita lupa bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat dan melihat setiap perbuatan kita, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Sehingga waktu pas kita ngomong nih, hal-hal yang paling kecil ya, katanya gini, bohong ya kan. Bohong itu kadang sesuatu yang apa ya, kalau bilang ada orang yang bohong itu udah jadi kebiasaan. Jadi lupa bahwa yang dia omongin itu sesuatu yang bohong gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya gitu, lagi mau melakukan apa? Kamu apa namanya? Kalau usaha nih ya, kamu lagi misalnya ini barang bagus gak sih sebenarnya gitu kan? Ih bagus katanya gitu. Ini gak bakalan rusak? Enggak, pokoknya gak bakalan rusak deh, dijamin gitu ya. Ternyata begitu pas datang ke barangnya ada di customer gitu ya, customernya bilang kok barangnya nggak sesuai seperti yang dibilang.
Oh, nggak tahu ya, kenapa bisa begitu, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi kita berani rekomendasi kalau barang itu bagus, ya kan? Itu kan satu perkataan yang tidak benar. Alangkah baiknya, mungkin kalau kita belum tahu itu barang baik atau tidak, kita bisa bilang, kita sih nggak bisa pastikan ya ini barangnya nanti bagus apa enggak, karena kan tergantung nih dari supplier. Mungkin kadang ada supplier dari sananya pas hasil panen nggak bagus gitu kan, jadinya kadang suka kurang baik gitu. Ngomong aja apa adanya. Tapi sih mungkin kebanyakan selama ini hasilnya baik, itu lebih enak, ya kan? Ketimbang kita bilang, oh saya jamin pasti bagus, begitu pas udah diterima nggak bagus. Dan padahal kita juga tahu seringkali ada yang nggak bagus. Itu kan namanya kita bohong. Dan kita lupa pada saat kita melakukan hal tersebut, Tuhan kita yang matanya seperti CCTV itu ngeliat di mana-mana. Dia tahu apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang kecil dan mungkin nggak perlu lah ya saya jabarin hal-hal yang lain yang panjang dan lebar gitu kan. Mungkin kayak kita dalam berumah tangga ya kan, ataupun dalam kita bekerja di perusahaan, ada hal-hal yang terkadang mungkin tanpa kita ngeh bahwa Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan, itu kita buat. Kita izin sama bos kita ya kan, Pak saya izin sakit, kurang enak badan ya. Ternyata sebenarnya kita pergi jalan-jalan Bapak Ibu Saudara, tapi kita minta surat dari dokter, diresepin ya Pak dokter, supaya saya hari ini sakit 2 hari deh gitu, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti tinggal bawa tuh surat dokter ke HRD. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tahu kita beneran sakit apa enggak. Bos kita mungkin nggak tahu, HRD-nya nggak tahu, tetapi Tuhan kita tahu, dan semua yang kita lakukan itu diperhitungkan sama Tuhan, dicatat di dalam buku kehidupan, sehingga waktu nanti tiba waktunya hari penghakiman dibuka, jeng jeng itu buku kehidupan, dan dilihat kayak video ya katanya. Saya sih nggak tahu karena belum ke surga ya Bapak Ibu Saudara. Nanti kita lihat bareng-bareng waktu kita di surga ya kan. Tapi yang pasti semua yang kita lakukan tuh ada, tercatat, terekam di dalam kameranya Tuhan di surga. Dan suatu saat waktu hari penghakiman itu akan disiarkan, itu akan diberitahukan apa saja yang pernah kita lakukan. Ya kan, malu sama malaikat, ya kan? Kita nggak jadi masuk surga cuman gara-gara bohong surat izin ke dokter, ya kan? Jangan sampai seperti itu. Saya tahu Bapak Ibu Saudara tidak mudah, termasuk buat saya, nggak mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita itu bisa mulus gitu ya, setiap hari mulus tanpa melakukan dosa apapun. Benar, itu tidak gampang. Tetapi paling tidak kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa apapun yang saya lakukan, Tuhan selalu lihat. Ada kamera CCTV-nya Tuhan yang mengintai, walaupun tidak ada orang lain yang tahu. Tapi Dia tahu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita bohong, mungkin orang lain nggak tahu, yang tahu cuman kita, gitu kan? Yang lain nggak tahu nih, ya kan? Tetapi Tuhan tahu hatimu, kamu bohong atau tidak. Kamu bisa bohongin pemimpin kamu bisa bohongin siapapun, tapi kamu tidak pernah bisa bohongin Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan gampang juga bersilat lidah. Jangan gampang untuk membuat alasan-alasan. Ngomong aja apa adanya, omong aja jujur apa adanya. Lakukanlah hal yang baik, ya. Jangan melakukan hal-hal yang memang kita udah tahu itu hal yang salah, tapi tetap kita lakukan. Itu namanya nekat, Bapak Ibu Saudara. Dan kita lupa, matanya Tuhan itu ngeliat. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ingat, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Bapak Ibu Saudara, waktunya Tuhan itu tidak lama lagi. Tinggal kita nih, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita siap di hari penghakiman nanti melihat apa aja sih yang saya udah lakukan nih di dunia ini? Apa aja sih hal-hal baik yang sudah saya lakukan? Lebih banyak baiknya atau lebih banyak enggaknya ya, gitu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau buka hati kita bilang, Tuhan, saya mau bertobat hari ini. Makanya kalau saya selalu ngajarin gitu sama anak-anak yang saya bina, saya selalu bilang sama mereka, kalau kita berdoa minta ampun sama Tuhan tuh setiap hari. Waktu kita mau tidur, mungkin ada hal-hal yang terkadang entah kita
entah kita sengaja atau tidak sengaja. Dalam satu hari kan jarang ya ada manusia yang mulus 100% tidak melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Minimal nih lewat mulut nih, mulut yang seringkali suka nakal ya kan, suka ngomong yang macem-macem. Nah itu seringkali bisa tuh Bapak Ibu Saudara ya kan, lost kita. Nah setiap malam waktu kita mau tidur, kita datang sama Tuhan. Waktu kita mesbah, doa keluarga, saat mungkin ayah, suami menaikkan doa, suami minta ampun kepada Tuhan. Seperti Ayub yang selalu minta ampun sama Tuhan untuk kesalahan istri dan anak-anaknya. Minta Tuhan, ampuni keluarga saya, ampuni saya pada sepanjang hari ini. Kalau ada hal-hal yang kami lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh layak, supaya kami boleh berkenan. Karena kita nggak tahu waktu kita tidur apakah kita masih bisa bangun, Bapak Ibu Saudara. Paling tidak waktu pas kita tidur itu, waktu pas kita sudah minta ampun, clear kan ya hati kita, Bapak Ibu Saudara gitu. Dan waktu pas kita tidur bisa dalam hadirat Tuhan. Tapi tidak berarti dengan begitu kita gampang, ya udah hidup aja sembarangan, nanti malam pas mau tidur kita doa aja minta ampun, kan Tuhan Maha Pengampun. Gak bisa. Tetap ingat, apapun yang kita lakukan selalu ada sebab dan akibat. Saat kita, kan saya pernah juga ngomong, saat kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Saat kita menabur yang tidak baik, maka yang dituai juga tidak baik. Karena itu segala sesuatu yang kita lakukan itu diperhitungkan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu hari ini mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan sembarangan sama hidup kita. He knows everything. Dia tahu segala sesuatunya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjangkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita datang sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini merasa, ini saya loh, saya suka gitu kadang-kadang. Ayo, sama saya juga. Kita koreksi hati kita. Kita datang sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, saya mau minta ampun. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang sama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Ingatkan kami selalu, sadarkan kami bahwa Engkau tahu segalanya. You know everything Bapak. Engkau tahu segalanya, apapun yang kami lakukan, baik hal baik atau baik hal yang tidak baik. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kalau kami Tuhan selama ini suka lupa hal-hal yang kayak begitu, kami suka sembarangan sama hidup kami. Saat ini kami mau berdoa di dalam nama Yesus, ampuni kami ya Bapa. Ingatkan kami selalu bahwa Engkau selalu ada, Engkau selalu di sana, Engkau selalu melihat apapun yang kami perbuat. Ampuni kami kalau ada hal-hal yang kami lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ampun, tahirkan hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang ada di dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu yang sedang mendengar pada pagi hari ini dan melihat pada pagi hari ini. Roh Kudus selalu kasih kami alarm, supaya kami selalu ingat apapun yang kami lakukan, Engkau selalu tahu. Walaupun pemimpin kami nggak tahu, pasangan kami nggak tahu, anak kami, orang tua kami nggak tahu, tapi Engkau tahu ya Tuhan. Karena itu hari ini hati kami. Biarlah hati kami selalu ingat bahwa ada Engkau di dalam kami melakukan segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus, tahirkan setiap kami yang hari ini mau mengaku di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara. Biarlah Engkau yang terus berbicara dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, Dia tahu segala sesuatu yang kita lakukan, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Karena itu, jangan sembarangan sama hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.